salah satu yang diatur sama Allah memang, tapi nggak alam tok sunatullah itu, juga bisa mengenai makhluk-makhluknya yang lain termasuk manusia itu. Ibaratnya sunatullah itu ketetapan Allah yang pasti berjalan, maksudnya apa sih? Jadi dalam hidup itu kan mesti akan dipencet tombol-tombol takdir yang bisa mengenai siapapun dari makhluknya, mau alam, mau makhluk, mau apapun. Nah, itu yang namanya sunatullah. Ya. Nah, kemudian target masalah itu sunatullah kehidupan, targetnya adalah pertama, ya, menyadari bahwa semua manusia itu berada di dalam ruang ujian hidup. Jadi dunia ini memang di sunatullahnya dunia itu memang dibuat sebagai ruang ujian sunatullahnya itu. Ketetapan Allah itu dunia itu ruang ujian, ruang diedarkannya soal-soal itu. Sehingga setiap orang yang masih berada di dunia mesti kena semua, tidak peduli muslim non muslim, orang taat apa orang nggak taat, sama-sama dapat masalah. Jadi misalnya kok sampai tulis kiai level S3 terus kok ada masalah, ya enggak. Itu jangankan jadi kan nabi aja juga ada masalah. Maksudnya apa sih? Ini berlaku pada semuanya, berlaku pada semua makhluk termasuk manusia. Ya, dikira hewan itu nggak ada masalah, hewan juga ada masalah dia. Itu cuma kan bedanya kan mereka tidak dituntut kan harus pakai syariat gitu. Nah, kalau kita ini dituntut kalau ada masalah disuruh untuk melihat syariat, untuk melihat peta kayak Dora. Ya, supaya nggak tersesat dan tak sengsara. Terus dikai fasilitas kerpean tapi ya nggak dipakai. Ini kan bukan UNAS. Kalau UNAS kamu dikeluarkan. Ini ujian hidup. Bedanya UNAS sama ujian hidup kan nek UNAS ya nggak boleh kerpek. Nek ujian hidup malah diperintah kerpek. Ya, hudal linnas, hudalil mutakin kan begitu. Ya. Nah, maka nanti slide-slide yang awal itu menghantarkan bahwa dunia itu tempatnya takdir, tempat terkenanya takdir, tempat kenanya ketetapan-ketetapan Allah. Ya, sehingga karena ini tempat ketetapan Allah yang sifatnya pasti, artinya apa? Di dalam kehidupan itu akan berlaku sunatullah. Itu. Nah, diantaranya sunatullah yang terjadi adalah apa? Akan banyak masalah-masalah yang diterima oleh manusia. Banyak soal-soal hidup yang akan diterima oleh manusia. Nah, ketika itu sudah tahu, berarti jangan kaget, jangan heran kalau ada edaran soal. Mulai dari di kandungan sampai kemudian nanti wafat. Ini tetap ada edaran soal. Gitu. Dan Allah berhak memilih apakah kamu di kandungan dapat edaran soal apa enggak gitu. Kalau di kandungan kamu dapat edaran soal ya kebulet tali pusar no paling waktu di kandungan, ya kan? Ada enggak bayi kebulet tali pusar? Ya, ada. Itu. Nah, kedua menyadari bahwa setiap manusia akan mendapat edaran soal hidup. Ini bukan muslim aja loh ya. Manusia. Ya. Nanti ada sunatullah kehidupan yang berlaku pada siapa saja, tapi ada juga nanti sunatullah keimanan. Ketika beriman, ada ujian-ujian khusus untuk orang beriman, yaitu ujian agama. Kalau untuk manusia, ujiannya ujian umum. Tapi kalau untuk orang beriman, ujian khusus. Itu istiqomah enggak dalam syariat. Nah, itu kan ujian agama. Itu sunatullah orang beriman. Makanya nanti ada ayat yang menegaskan bahwa semua manusia mendapatkan masalah, tapi ada juga yang masalah itu muncul karena ada keimanan. Itu. Nah, setelah nanti memahami realitas hidup ini kan kita ajak untuk aware. Kita itu berada pada sebuah wilayah, yang wilayah itu memang disetting sebagai ruang ujian. Nah, kalau orang itu sudah masuk ruang ujian, ya posisinya pada karo orang yang siap mengerjakan soal. Ojo terus kaget, ono pengawas soal. Lupa kok soal, Pak? Ya, sing pengawas ya bingung, kon ku nandi saiki. Elek. Awak mungkin nang ruang ujian, kan nang pasar. Nang pasar ya gak takei soal. Iya ya, paham ya maksudnya ya. Nah, ini yang mau kita hantarkan. Rasa yang mau kita hantarkan kepada apa? Peserta ya yang ikut kajian itu, kamu harus awareness
Harus sadar dulu bahwa kamu ini sekarang di ruang ujian gak nang pasar sak karepmu dhewe. Iku. Mosok wong kate ujian UNAS itu mari ngono dibagi soal kok kasih soal, Pak. Loh, iki awakmu nandi iki? Tangi enggak iki? Cocok ngimpi iki. Lah, karena kita temui di masyarakat itu orang ketika soal kaget, orang ketika soal ada soal tuh alergi, ketika ada soal itu kemudian marah-marah. Loh, lali nek dhek iku apa? Sedang di ruang dunia yang tempatnya ruang ujian. Nah, kemudian baru dikasih sikap atau adab terbaik. Yaitu apa sikap terbaik orang kalau dapat soal itu, ojo perhatian soalnya ruwet apa enggak. Oh, jangan perhatian soalnya itu berat, sulit, gak pernah diajarkan, gak usah fokus iku. Nek fokus iku kok iso ngelokno awakmu kok. Pak Guru gak tepak Pak Guru. Soal angel gak tau diajarno, dikei ngene. Ana murid kaya ngene ya paling langsung ditokno nah. Gak duwe adab, gak duwe etika. Tapi kan beda sama murid satunya. Hebat Pak Guru. Soal sampai kene gak iso jawab ya. Tanda emang betul-betul guru. Gitu. Lah itu kan adab toh, gitu. Kira-kira gurunya suka yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Iku sing motong. Tak tinggal. Lah itu kan tipe orang yang dikai soal Melayu wis garap-garapen aku Melayu ae gitu. Lah, paham ya? Padahal sikap terbaikku meskipun soalnya angel gak karu-karuan, menengo. Trimon, gak usah protes sih. Seweneng guru, muridku rek. Padahal soalnya itu iso ngarepno pusing. Ngono dhek tenang ae. Ya seneng guru nih. Oh, secara mental bagus ini. Ya, apa maneh pas ngerjakno? Mohon maaf, Rabbana wala tuhamilna ma la taqata nabi. Gitu. Gue seneng ngakui ditulis kurung buka guru paling hebat sampai saya nggak bisa ngerjakan di luar kekuasaan saya. Guru hebat, saya memang goblok murid Pak wes butuh kasihane sampai naik Pak iki lulus alhamdulillah. Guru ini meskipun secara nilai itu 30 lulus. Wong punya adab etika yang tinggi. Perlu nggak digambarkan rasa seperti itu? Perlu. Karena kita ini berhadapan dengan zat yang ngasih soal itu zat terbaik. Gitu loh. Bukan zat yang kemudian terus iki gak ngerjakno, terus langsung kemudian enggak gitu. Dilihat ketika gak ngerjakno itu omongannya apa itu dilihat. Itu menjadi nilai sendiri. Itu. Jadi penilaiannya itu bukan penilaian yang sifatnya apa? Hitam putih enggak. Ada penilaian kolbu, penilaian hati, penilaian husnudon barang mereka. Iya kan? Meskipun soalnya itu akhirnya agak tertunda mengerjakan itu. Bahkan sampai kemudian apa? Diganti soal yang lain kan. Gurune sakno kok ngenes ngene rek munajate. Ya wis tak cabut ganti sing iki ae. Ketane tahapane gurung bisa nggak terjadi? Ya bisa. Itu sakarep-karepe Gusti Allah kok gitu. Ini kan kita menghadirkan rasa kan kalau nyampaikan materi itu. Sehingga apa? Ketika kita nyampaikan materi itu peserta yang mendengarkan itu merasa, oh berarti terjawab ya. Yang tak pikirkan, yang tak rasakan kemarin-kemarin tuh ono sing salah aku mikirku. Ono sing salah rasaku. Itu. Sehingga ketika disampaikan itu mereka apa? Ada alternatif. Bangun rasa. Itu. Ya, sehingga dari berbagai forum yang sempat kita sampaikan di beberapa masjid itu rata-rata ya mereka seneng. Ya, dan ketika ketemu selesai acara kajian itu ya mereka menceritakan, oh begitu ya Ustaz caranya begini ya, jadinya lebih enak ya kalau mikirnya. Nah, mereka dapat alternatif, gitu. Yang bisa jadi nggak kepikir kemarin, soalnya apa? Ya fokusnya dulu soal sing wangel gak karu-karuan itu, sampai mikir ya opo guru kok sampai gini rek, jadi sampai mikir no guru nih, gitu. Ono ya sampai mikir no Gusti Allah ngono ya. Tega banget ya gitu ya kan? Ada ya? Lah iku. Kok gak mari-mari mbok kono sing liyane. Iki soal sing paling aku gak siap kok diterusno ae. Ya umpama Gusti Allah jawab, "Lah iya makan iku kekuranganmu garapen, ojo ngeluh ae. Ini gak ngerti takono." Itu.
Ono sing wis pengalaman ngerjakno iku wis berhasil geleken gitu. Engko tak sudono kon gak njaluk sudo ya. Kan tak sudono wong ya awakmu itu. Ya. Nah, ini ya. Paham ya urutannya nih ya? Nah, baru kita mulai slide. Kita lihat slide-nya. Nah, pertama masalah sunatullah kehidupan. Jadi dunia ini kan disetting tiap hari itu nanti akan ada takdirnya Allah yang terus menerus. Ya tanazzalul amru bainahunna. Jadi dalilnya surat Tolak ayat 12 ini. Ya, Allah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi itu dalam rangka apa? Karena memang sudah direncanakan sama Allah. Ono langit, ono bumi, antara keduanya ini berarti kita akan ada apa? Al-amru. Nah, al-amru itu kalau di dalam tafsir disebutkan 2 maknanya, syariat sama takdir. Ya, kalau zaman Nabi ya syariat berupa turunnya Al-Quran itu secara bertahap. Sama takdir juga nggak langsung bleng. Gitu. Takdir yang mengenai kita itu masuk bleng kabeh. Enggak, bertahap. Umur sekian kamu kena ini, umur sekian kamu kena ini, umur sekian kamu akan ketemu ini, ya kan? Tahap. Nah, dari ayat ini maka kita simpulkan bahwa masalah sama dengan takdir Allah yang menimpa manusia. Makanya menggunakan kalimat apa ini? Ma asoba min musibatin illa bi'nillah. Makanya ada ayat ini kan? Karena memang dunia itu disetting tempat landingnya takdir yang menimpa siapa saja, baik menimpa hewan, menimpa alam, menimpa manusia, ya otomatis apapun yang menimpa itu bi'nillah, di bawah kendalinya Allah. Di bawah kendali apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka masalah yang menimpa adalah ada peran takdirnya Allah taala. Bukan ansih terjadi begitu aja. Ya. Termasuk kemudian misalnya ada tukang sihir, ya, kemudian dia itu nyantet, itu bukan ansih tukang sihir nyantet begitu aja, enggak. Tapi itu juga ada kendalinya Allah. Allah itu kan kendalinya kan kadang membiarkan sesuai dengan ikhtiar seseorang, tapi kadang-kadang menghalangi ikhtiar itu nggak jadi. Gitu. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau nggak ditolong oleh Allah, kira-kira jadi nggak sama Zulaikha? Jadi, wong ayatnya walaqad hammat bihi wa hamma biha, ketika Zulaikha sangat berkeinginan menggunakan kata hamma, ambisi yang nggak tertahankan. Ketika Nabi Yusuf juga menggunakan kata hamma, gitu. Tapi karena ini memang Allah tolong, terhalang, itu. Karena memang orang pilihan, itu. Nah, tapi juga nanti akan ketemu manusia yang ketemu kondisi begitu nggak tertahan, jadi itu dibiarkan, itu. Karena bisa jadi dia nggak punya amalan andalan, sodako, bukan orang pilihan, nggak ada doa-doa orang soleh yang terdahulu yang nyampe ke dia, misalnya, bisa jadi. Akhirnya Allah tidak berperan, maksudnya tidak membiarkan aja, sesuai dengan apa sunatuonya dia, yang duwe hawa nafsu, yang duwe pikiran, itu. Clear ya ini ya ayatnya. Nah, baru ini makalah ini ya, ad-dunya darul bala. Nah, cuma ini kan saya ambil dalam kitab Miftahus Saroir ya. Imam Al-Ghazali juga sama, ulama-ulama yang lain banyak menggunakan kalimat ini. Ad-dunya darul bala. Dunia itu ruang ujian. Ya, makanya gambarnya ruang ujian. Itu lagi ngerjakan soal. Ya. Jadi memang ya siap oleh apa ae, ono enak, ono gak enak. Itu. Jadi kalau orang itu siap enak dan tidak enak, ya seperti siap manis sama pahit. Itu. Bukan pengen manis terus, itu namanya nggak realistis. Terus kemudian tidak mau pahit, gitu. Namanya juga nggak realistis, gitu. Makanya kan sampai muncul apa? Makolanya Imam sahabat Umar bin Khattab kan, la ubali, aku tidak peduli. Aku pagi hari itu menemu yang aku sukai atau yang tidak aku sukai, karena aku tidak pernah tahu kebaikan Allah itu ditaruh di bagian mana. Kadang kebaikan itu diletakkan yang aku sukai, kadang kebaikan itu diletakkan yang aku tidak sukai. Itu namanya sudah ketemu hakikat. Itu. Sehingga tidak memusingkan lagi. Itu. Karena sudah selesai. Itu. Kadang anak sing situ nurut, anak sing situ
bantahan, ono faedah ya, loro-lorone iku. Anak sing nurut itu sedang dikasih kemurahannya Allah, ya bersyukur. Ya, cuma kalau sing anak bantahan ini lagi ditujukan keperkasaannya Allah supaya kita ini apa? Bersabar, supaya kita menahan diri, latihan. Itu. Nah, yang kedua masalah ini sunatul keimanan. Nah, kalau sunatul keimanan itu karena kita sudah pakai seragam. Jadi ujiannya beda ya. Seragam SMK karo seragam SMA. Nah, itu. Ini maksudnya untuk membedakan ya. Akhasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Kan karena keimanan, karena sudah pakai seragam iman. Nah, orang kalau pakai seragam iman ujiannya beda sama yang seragamnya kafir, manusia biasa. Jadi ya jangan nyamakan gitu. Karena Anda sudah beriman ya level ujiannya beda sama orang yang tidak beriman. Ini. Nah, yang kedua masalah sunatul keimanan. Nah, ini namanya apa ya? Ragam sunatul ini saya tampilkan supaya kita ini melek. Apa saja yang nanti akan menimpa kita. Ya. Contoh misalnya sunatul mukmin dan kafir sampai nanti hari kiamat iku ono terus. Jadi ojo baperan. Wong kafir ono, ayo wong kafir. Ojo ngomong ono. Itu namanya orang yang itu lupa bahwa Anda itu nanti akan ketemu dengan orang kafir. Anda juga akan ketemu dengan orang mukmin, sama dengan nanti ketika Anda ketemu orang mukmin tapi kok ya wong elek, mukmin tapi elek. Itu sunatullah. Karena wong apik wong elek itu dicampur nang donya itu. Itu. Paham ya maksud saya? Kenapa ini ditampilkan? Supaya apa sih? Kalau visualisasinya itu sampai kalau Anda itu masuk ke dalam kebun, siap-siap ono bunga itu bungane elek bentuke tapi wangi. Ono bentuk bunga itu apik menawan tapi ambune gak enak, raflesia. Ono bungane iku apik tapi ono rine, jenenge bunga mawar. Mawar berduri katanya gitu. Iya. Itu. Nah, itu kan namanya kan kita disuruh realistis kan, ya. Nah, kalau orang itu realistis gak kagetan, gak gumunan. Kok ono ya model koyo ngene iki. Ketemon yo nang. Loh, itu kamu sedang ditundukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang beragam untuk menciptakan makhluknya sampai ekstrim bawah sampai ekstrim atas. Ibaratnya dibentang sama Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kan kalau ulama-ulama yang di levelnya wali itu kan bidunil i'tirad, enggak punya protes dengan apa yang dia lihat. Karena dia sedang melihat apa? Ya tampilan sunatullah kehidupan. Itu. Sampai ekstrim elek, sampai ekstrim apik. Ya wis. Itu semua memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kan ayatnya ya. Fa minkum kafir wa minkum mukmin. Jadi jangan enggak usah punya cita-cita. Ayo kita muslimkan sedunia. Itu namanya cita-cita enggak sesuai sunatullah. Ayatnya wis ngomong sampai hari kiamat itu mesti ada dua golongan. Nek kok sampean gak cita-cita, mari kita satukan dunia, satu muslim, satu negara, semua warganya muslim. Keliru. Itu gak sesuai sunatullah ya dah. Nah, itu salah itu ya. Nah, sunatullah keberagaman suku. Ya, sehingga nanti ada adat. Perintahnya itu apa? Suruh mengenal. Cek gak kaget. Cek bisa menyesuaikan, bisa mengambil, bisa adaptasi, bisa mengambil sikap terbaik. Ojo lokno sik. Wong adate ngono. Dan itu turun temurun. Terus sampean niku langsung ngelokno. Sampean posisine apa? Apa kepala suku sampean? Jadi sampean kepala suku. Ya calon karena nikahi anaknya kepala suku. Ya gak apa-apa nek dakwah ngono, nikahi anake, gitu. Tapi nek gak ya sampean ya diserbu sama kepala suku. Itu. Makanya apa? Li ta'arofu ojo kemajon, gak terlalu jauh. Kenal dhisik lah. Nah, ini jadi ilmu sosiologi itu nanti. Kalau paham ini ya. Ilmu sosiologi itu dalilnya ini. Itu. Karena dia melihat apa? Sosiologi budaya masyarakat yang beraneka ragam. Oh, nek bagian pantai, nek ngomong iku pantai.
Ya, tapi nek daerah gunung, nek ngomongku pelan. Kenapa? Nek gunungku dataran tinggi. Ngomong titik ku anginnya langsung wes krungu, gak perlu banter-banter wong gunung itu. Nek wong pantai, dataran luas, anginnya nandi, ketubrak, wah. Saya sedang berhadapan dengan orang pantai. Paciran soalnya Pak. Itu. Lah orang kalau nggak tahu kan dikiranya kita kasar gitu. Padahal itu adalah apa? Ya ungkapan yang biasa. Loh itu loh. Karena nggak mengenali saja bisa salah paham nggak? Bisa. Itu dikira kita mangkel, kita jengkel, padahal itu biasa logatnya seperti itu. Nah, ini sunatullah keberagaman suku. Sunatullah adanya permusuhan. Oh. Kok ono ya sing geting musuhi saya. Ya wajar nabi ono musuh apa mana sampean itu. Ya. Bak dukum libatin atau apalagi ini yang umum ini keturunan Adam ini. Sebagian nanti akan ada yang memusuhi kamu. Jadi nanti kalau ada yang memusuhi biasa ngono. Sampai Al-Qur'an memberikan tantangan kan. Musuh itu nanti suatu saat juga bisa berubah jadi teman, kawan. Kalau bisa punya strategi yang terbaik. Ya ini kan bukan nakut-nakut ya, Allah. Cuma ngasih pemetaan, ya toh? Ya, dikasih petae yang kamu nanti akan alami di dunia itu ono sing bagian ini, ono bagian ini, ono bagian ini. Nah, berarti kalau ada kejadian kamu udah tahu, ya udah biasa aja. Gitu. Ini kan membangun jiwa supaya apa? Tahu bahwa ini juga akan ada. Ini sebagian kalian akan menjadi batu ujian bagi yang lain. Ya. Jadi wong kere itu jadi batu ujian bagi orang kaya. Betul nggak? Soalnya apa? Ndelok wong sugih ku duwite akeh. Iso diutangi ya. Iso diutangi, tetapi orang kaya kalau diutangi orang miskin itu juga kepikiran. Iso bayar apa ora iki kok. Iso rutin lunas apa enggak lah. Itu ya batu ujian gitu. Ya, makanya kan termasuk bawahan itu ujian bagi pimpinan, pimpinan juga ujian bagi bawahan. Iya toh? Pimpinan ini gak ngerti bawahan, ujian apa enggak? Ujian saya tertekan bawahannya. Tapi bawahan sing males ya jadi ujian karo pimpinan. Jadi ya saling menguji. Itu. Nah, itu anu aja ya. Untuk ngasih wawasan ke masyarakat gitu loh, jika kagetan jika ngumunan. Nah, bila masalah merupakan sunatullah, suatu perkara yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari, pertanyaannya, apakah ketidakmauan kita terhadap masalah akan mengakibatkan masalah itu hilang atau berakhir? Tak gelem aku, kenapa kok masalah ini? Tidak mau aku. Ya nggak bisa lah, sunatullah kok. Terus awakmu tidak mau, tidak maunya kamu itu tidak menghilangkan sunatullah. Itu. Jadi percuma, tidak mau itu. Yang kedua, apakah kebencian kita terhadap masalah membuat masalah pergi? Gak seneng ya Allah sama yang ini, yang lain aja lah masalahnya. Aku yang ini gak suka banget loh. Loh malah sih gak suka itu malah dicedek no. Cek awakmu latihan itu. Ya cek gak alergi terus saya, cek adaptasi. Apakah ketidaksiapan jadi membuat masalah kasihan pada kita? Pak Guru, yang soal ini nggak siap saya belum belajar. Yo sakarep-karep juga soal kok. Itu. Jadi apakah kita bisa memilih masalah hidup kita? Ya tidak bisa bang sunatullah, ya toh. Jadi dengan sunatullah yang pasti terjadi maka kita seharusnya menerima atau menolak masalah. Ya terima aja. Karena menolak juga tidak menghilangkan masalah. Menolak juga tidak membuat masalah itu pergi. Masalah tidak membuat kita itu kasihan dengan menolak gitu. Berarti menolak itu percuma. Itu. Malah menerima itu yang nanti malah membantu kita. Karena penerimaan itu membuat kita lebih damai, lebih tenang, jiwanya lebih lapang. Nah ini ya. Kalau menerima, otomatis emosi negatif itu akan mereda. Karena kalau tidak menerima bisa kecewa, bisa sedih, bisa jengkel. Itu tanda-tanda emosi menunjukkan tidak terima. Tapi kalau menerima, berarti emosi negatifnya mulai pes. Itu. Nggak apa-apa.
Ya, seperti yang Putri Aryani itu ngomong kepada mama papanya, sudah cukup mah pak, nggak usah diobatin kemana-mana. Putri sudah bisa nerima kondisi yang gini. Baru ibunya berhenti, nggak ngobatkan. Ya, itu sampai ada kalimat seperti itu. Yang kedua, penerimaan terjadi karena seorang mampu menundukkan keinginannya, menundukkan harapannya, menundukkan tuntutannya saat berhadapan dengan kenyataan takdir. Karena Allah itu bisa mengcancel harapan kita, tapi Allah juga bisa menunda harapan kita. Tapi Allah juga bisa mengganti dengan harapan yang lain. Kan begitu modelnya itu. Nah, berarti yang penting itu keinginan kita atau keinginan Allah. Itu kan yang ditanyakan secara tauhid. Karena dalam diskusi dikatakan, jika kamu itu mau mengikuti keinginanku, maka aku akan turuti keinginanmu. Berarti yang ditunggu oleh Allah itu apa? Sopan santun kita dengan takdirnya Allah. Ini berarti budak sopan santun ini. Dia nerima padahal gak enak kok pinter, ya wis. Jaluk apa awakmu? Itu jadi Tuhan ini jaluk apa? Wis tak tes berhasil awakmu ya. Mau nuruti keinginanku, ya tak kasih keinginanmu. Gitu. Penerimaan itu akan bantu akal tetap jernih dan berfungsi dengan baik sehingga mudah memahami masalah. Betul kan? Kalau jiwanya lagi tenang kan akalnya bisa naik. Ya, bisa tenang dalam berpikir, bisa jernih dalam berpikir. Ditambah lagi, penerimaan ridho mengundang pertolongan Allah. Karena faman rodiya falau ridho. Barang siapa ridho dengan musibah, maka Allah akan ridho sama dia. Nah, kalau ridho ya ditolong. Ya. Nah, ini terakhir dikasih mindset agar mudah menerima masalah. Ya. Ini mindset ini disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam ya. La tastaghrib buku al-aqdari madum fi hadidar. Kamu jangan merasa heran ya atas terjadinya kesulitan di dunia ini. Karena memang begitulah karakter dunia. Jadi karakter dunia itu nggak diciptakan tenang. Tapi diciptakan memang bergejolak. Gitu. Untuk apa? Karena memang lahan perjuangan. Karena memang di sini adalah lahan perjuangan, bukan lahan enak-enakan. Itu hada yaumul amal. Hari ini adalah hari beramal. Wa ghadin, nanti yang akan datang adalah yaumul jaza. Hari pembalasan. Jadi kalau cari balasan itu jangan di sini. Kalaulah dicarikan di sini itu bukan semuanya. Karena dunia itu nggak bisa ngemot. Apa nggak bisa ngemot itu? Nggak bisa mewadahi. Tidak bisa mewadahi pahala akhirat, nggak bisa. Misalnya Pak Mudin, setiap ngantar jenazah, mimpin jenazah, itu oleh berapa gunung Uhud itu masih. Nah, omahe 4x6, nggak kamot, dia ngantar terus jenazah, ya toh. Ya nggak kamot. Maksudnya, ya bukan tempatnya di dunia pahala itu semuanya, gitu. Tapi kita dikasih DP, ya. Kadang sebagian dikasih apa rasa. Ya di dunia sebagai kabar gembira gitu. Nah, contoh ini misalnya ya, ini Habib Imam Junaid Al-Baghdadi ya Al-Hasani. Aku tidak merasa terhina atas musibah yang menimpa diriku sebab aku telah berpendirian bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian. Alam ini dikelilingi oleh bencana. Maka sudah selayaknya menyambutku dengan segala kesulitan. Maka kalau dia menyambut aku dengan kesenangan, itu karunia, kelebihan. Bonus itu mikir gini kan nggak ngenes gitu karena mindsetnya itu apa siap dengan sengsara siap dengan tidak enak nek pas enak oleh ECP gitu dapat ECP dapat bonus sama dengan ini sahabat Abdul bin Mas'ud keseluruhan dunia adalah kesusahan maka adanya sebagian kegembiraan maka itu keberuntungan lagi bejo jadi wong Jawa lagi untung, lagi bejo. Itu. Karena kegembiraan yang abadi dan sebenarnya nanti di akhirat. Gitu. Ya seperti fenomena orang puasa itu. Ya, wong puasa itu meskipun nahan lapar, tapi kadang saya dikai enak karo Gusti Allah. Misalnya suasana yang dingin. Ya, terus katanya waktunya kok cepet ngono.
Ya, yo gak cepet ya apa wong turu. Itu misalnya gitu. Atau misalnya kalau dikasih suasana yang ceria, terus ada kegiatan yang mengasihkan, mengenakan sampai gak kepikiran makan, ya kan? Loh, di dalam kita penderitaan tuh loh kadang masih dikasih yang enak-enak gitu. Apa maneh was waktu buka ya kan? Gitu. Wis soleh mangan sing enak terus ya ceria kan double. Nah, kalau saya visualisasi itu pakai itu. Ya, untuk menggambarkan bahwa dunia itu ya seperti itu. Nah, untuk menginsert ini butuh waktu nggak? Yang kayak gini. Butuh waktu, harus diulang-ulang ini. Gitu. Karena kita masih punya hawa nafsu dan hawa nafsu itu sukanya enak, sukanya nyaman. Nah, ini yang dinamakan kan mentraining hawa nafsu. Mentrainingnya pakai apa? Akalnya dinaikkan, kolbunya dinaikkan. Itu. Akal berarti mindset, ya. Nah, kolbu berarti nyambungnya kepada Allah. Ya, kolbunya nyambung kepada Allah kan lebih tenang. Ya, berarti nggak gagal paham terhadap apa takdirnya Allah. Itu. Kira-kira clear ini materi ini? Ya. Ya, insya Allah untuk 2 kali pertemuan, 2 kali slide ini targetnya dan juga PPT-nya begitu. Dari urutan materi itu kira-kira bisa ditangkap ini? Atau ada yang bertanya? Tapi yang dirasakan gimana dengan penjelasan ini? Dong apa terjadi pemberontakan apa ya? Enggak ya? Yang seharusnya memang begini ya? Ya udah itu. Soalnya ini kan butuh jiwa yang besar. Ya, butuh jiwa yang besar. Apa ketika kita sudah bahas materi seperti ini. Itu. Karena kita ini punya hawa nafsu yang ketika dulu sejak kecil, remaja atau mahasiswa nggak terbina. Mikir kita itu kan nanti kan jenenge wong cita-cita ya. Enak, seneng, longgar ya. Kan begitu toh rata-rata orang itu. Nah, ketika dikasih materi begini, diajar realistis. Awakmu gak popo, tapi delok ya, iki ana sunatullah kehidupan ya, yang juga pasti bisa menimpa kamu ya. Wa tilkal ayyamul dawilu wa bainan nas, hari-hari itu akan aku gonta-ganti situasi dan keadaannya gitu. Supaya apa? Untuk memberitahukan siapa di antara mereka yang beriman. Siapa yang imannya kuat, siapa yang imannya masih kekanak-kanakan, siapa yang imannya sudah dewasa gitu. Ya, jadi begitu. Alhamdulillah karena sudah clear, nggak ada pertanyaan. Nanti pertanyaan kalau ada nanti di WA di grup ya, di WA di grup. Saya kira itu dulu sementara pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa untuk majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.